Shalom, jumpa lagi di Sinek Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, obat yang manjur. Apa sahabatku, bahwa obat yang manjur buat hidup kita, buat jiwa kita, buat tubuh kita adalah hati yang gembira. Beberapa kali saya mendengar, dan saudara juga saya yakin mendengar, kesaksian para sahabat kita yang sembuh dari COVID. Itu ketika diwawancarai, mereka berkata bahwa rahasia kesembuhan mereka adalah hati yang gembira, semangat yang kuat, keinginan untuk hidup, semangat untuk hidup, semangat berjuang. Itu yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka ikuti semua proses dan tepat waktunya mereka sembuh. Dan buat kita yang sehat hari ini, penting sekali menjaga sikap hati supaya kita tidak sakit, karena penyakit itu dimulai dari hati yang tidak beres. Ketika stabilitas hatimu terganggu, biasanya akan gampang kena serangan penyakit. Firman Tuhan buat kita, saya bacakan dari Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya baca sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Para sahabat tahu lagunya? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Semangat yang patah mengeringkan tulang, mengeroposkan tulang. Kita akan terkena penyakit osteoporosis, dan akan banyak penyakit-penyakit yang lain kalau kita memiliki semangat yang patah. Tapi kalau kita memiliki hati yang gembira, itulah yang akan menjadi sumber kesembuhan buat seluruh tubuh kita, buat jiwa kita, buat roh kita, buat tubuh kita. Itu menjadi obat yang manjur. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Pertanyaannya, bagaimana Pak menjaga hati kita supaya tetap gembira? Kan begitu. Firman Tuhan bilang begitu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kuncinya. Kenapa banyak orang tidak bisa bergembira? Karena hati mereka ada pada ambisi, hati mereka ada pada uang, hati mereka ada pada harta, pada kekayaan mereka, pada karir mereka, mungkin juga pada keluarga mereka, pada anak-anak mereka. Mereka taruh hati mereka di sana, sehingga kalau sedikit aja bermasalah, dia langsung gundah gulana. Sedikit aja perusahaannya, pekerjaannya bermasalah, dia langsung stres, dia langsung ribut. Kenapa? Karena dia menaruh hatinya di situ. Makanya firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kau taruh hatimu, kita taruh hati kita ke Tuhan, kita condongkan hati kita ke Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, kita tetap bisa bersuka cita. Walaupun masalah banyak, kita tetap gembira. Kenapa? Karena Tuhan kok hartaku yang terutama, Tuhannya milik pusakaku, Tuhannya hartaku yang termahal. Yang lain boleh hilang, yang penting Yesusku tidak pernah meninggalkan aku. Yesusku tidak pernah jauh, Yesusku tidak pernah hilang dari hidupku. Kalau yang lain itu bisa dicari, tapi Tuhan kalau sudah jauh dariku, aku akan stres, aku akan kehilangan keselamatan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau kita taruh hati kita, kita condongkan kepada Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan, menjaga keintiman dengan Tuhan, menabung di kerajaan surga. Karena Alkitab bilang tadi, di mana hartamu berada, di
di situ hatimu berada. Jadi kita mulai menginvestasi harta kita, pengharapan kita, hati kita investkan di surga. Maka saya percaya kita akan bisa bergembira walaupun pada situasi pandemi yang kurang baik, yang kurang kondusif ini. Kenapa? Karena di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Makanya taruh hartamu di surga. Di sana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Aman di sana. Pikirkanlah perkara-perkara yang di sana. Karena kalau hati kita di sana, harta kita di sana, maka pikiran kita pun akan ke sana juga. Biar renungan ini menjadi pembelajaran penting buat kita hari ini, supaya kita bisa menjaga hati yang terus bergembira walaupun keadaan kurang mendukung. Puji Tuhan, Tuhan berkati.